Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Kedengeran nggak nih? Terdengar, cuma agak kemeresek ya Ustadz. Sebentar, masih kemerasan nggak nih? Iya, nggak begitu jernih. Sebentar, sebentar. Assalamualaikum. Kedengeran? Dengar Ustadz, cuma Masih agak kemerasan? gimana. Masih kemerasan nggak? Cukup cukup jelas Ustadz, cuma agak gimana gitu suaranya. Sebentar, sebentar. Kalau ini Eh, atau yang tadi Sama sih, sama ya? lebih lebih jelas ini Ustadz. Bisa sini. Iya, atau kalau Sebentar saya cek yang dulu. lain gimana ya? Jelas? Jelas Ustadz. Oh, harus dekat. Nanti saya harus harus dekat berarti. Oh iya, lebih baik begitu Ustadz. Boleh kita mulai ya Ustadz ya? Boleh, boleh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya pada malam hari ini kita dapat menghadiri talaki kitab Ahlul Haq wa Sunnah bersama Ustadz kita, Ustadz Wahyudi. Pada kali ini kajian telah memasuki jilid kedua buku Ahlul Haq wa Sunnah dengan tema Peta Epistemologi Pemikiran Islam. Langsung saja kita masuk ke materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Wahyudi. Kepada Al-Ustadz kami persilakan. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Jemaah sekalian yang kami hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa ngaji bareng meskipun sekadar lewat udara. Mudah-mudahan mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian yang kami hormati, pada pertemuan atau seri yang ke-18 ini kita akan melanjutkan bahasan sebelumnya terkait kajian filsafat. Hanya sebelumnya pada pertemuan lalu kita telah melihat perjalanan filsafat Barat Yunani, kemudian bagaimana masuk ke dunia Islam dan lain sebagainya, keterpengaruhan pemikiran atau filsafat Islam dari pemikiran-pemikiran Barat Yunani terutama. Untuk saat ini kita akan mencoba melihat peta pemikirannya. Sesungguhnya terkait peta pemikiran ini sebelumnya ada sebuah buku yang ditulis oleh Al-Jabiri dengan Naqdul Aql Arabinya yang kemudian banyak dikupas oleh para tokoh Islam, meskipun buku ini juga banyak yang mengkritik, banyak yang memberikan kritikan yang juga cukup tajam karena memang
beberapa terma-terma yang disampaikan oleh Al-Jabiri cenderung ke barat, maksudnya ke Maroko-Marokoan lah. Jadi orang-orang yang di timur, di Irak, di Syam banyak protes, sederhananya seperti itulah. Meski demikian, karena dia kan hanya sekedar peta pemikiran, sekedar epistemologi, bukan metodologi. Saya sampaikan lagi, epistemologi, bukan metodologi. Karena hal yang sangat berbeda. Jika kita campur adukkan dua hal ini, nanti akan kacau. Epistemologi maksudnya adalah sumber ilmu pengetahuan. Dalam bahasa Arab sering disebut dengan masadirul ma'rifah atau masadirul ma'rifah atau al-ma'rifiyah atau nadhariyatul ma'rifah, itu sama. Jadi kalau ada istilah nadhariyatul ma'rifah, al-ma'rifiyah, itu maksudnya adalah filsafat, ilmu atau epistemologi. Kalau metodologi itu sudah sarana untuk mencari kebenaran melalui manhaj atau metodologi tertentu. Jadi ini harus digarisbawahi, dibedakan, karena nanti kalau tidak akan terjadi kerancuan. Nanti barangkali di bagian akhir akan saya sampaikan terkait kerancuan ini ketika kita menggunakan manhaj tarsih Muhammadiyah. Epistemologi menurut peta epistemologi ini menurut Al-Jabiri, pemikiran Islam ya. Ini bayan, burhan, dan irfan. Ini perlu dibedakan dengan epistemologi yang saya petakan sendiri, yang sebelumnya yang dibuka oleh Haqqus Sunnah, di mana saya membuat peta ada namanya nazar, fitrah, dan irfan, ya kan? Jadi di mana bedanya? Kalau yang saya petakan itu seperti yang saya tulis dalam buku saya terkait dengan epistemologi pemikiran ketuhanan dalam pemikiran Islam. Dengan perlu digarisbawahi adalah ketuhanan. Jadi lebih spesifik, bukan pemikiran Islam secara umum, hanya terkait dengan persoalan ketuhanan saja. Di situ saya memetakan menjadi 3, yaitu nadhar, fitrah, dan irfan. Sementara kalau pemikiran Islam secara umum, Al-Jabiri menulis sebuah buku yang disebut dengan Naqdul Aql Arabi sebagai peta pemetaan. Saya sendiri mencoba menulis buku yang judulnya Islam Menjawab, memuat beberapa persoalan fikih dan usul fikih. Ini bukunya. Yang jilid 2 ini yang separuh buku ini membahas tentang bayan, burhan, dan irfan, terutama nanti korelasinya dengan istihad Muhammadiyah. Kalau kita melihat dalam kajian keislaman sejak Rasulullah SAW wafat, kemudian dilanjutkan oleh para khulafaur rasyidin, kemudian oleh tabi'in, dan kemudian tabi'in dan selanjutnya, maka akan kita lihat bahwasanya semuanya sepakat ketika menempatkan Al-Quran itu sebagai sumber yang pertama, kemudian sunnah Rasulullah SAW sebagai sumber yang kedua, kemudian dilanjutkan dengan ijma' dan qiyas. Setelah itu baru muncul istihsan, istislah, syariat maqabalana, aqwal sahabi, dan lain sebagainya. Yang jumlahnya itu terjadi khilaf antar ulama. Ada yang mengatakan 12, ada yang 36, dan lain sebagainya. Karena nanti ada terkait urf, terkait al-adah, dan lain-lain. Syariah maqabalana, aqwal al-Madinah, dan lain sebagainya. Itu menjadi khilaf antar ulama. Namun semua sepakat bahwasanya pucuk sumber pengetahuan Islam yang jadi rujukan adalah Al-Quran, kemudian sunnah Rasulullah SAW. Al-Quran dan sunnah Rasul sendiri menggunakan bahasa Arab, sehingga kemudian para ulama mencoba untuk menggali rahasia-rahasia Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW melalui kaedah-kaedah yang ada dalam bahasa Arab. Pada mulanya ketika masa sahabat
itu tidak ada yang namanya ilmu nahwu, sorof, balaghah, badi', bayan, ma'ani itu belum ada karena mereka itu ketika belajar ya ketika mereka membaca Quran Sunnah ya sesuai dengan apa yang mereka alami. Sama persis ketika orang orang Indonesia yang berbicara bahasa Indonesia yang nggak ada kaidah bahasa Indonesia, mekan, mean itu ya tidak ada karena memang mereka bicara itu berdasarkan fitrah, berdasarkan apa namanya perkataan sehari-hari. Jadi tidak ada teori-teori. Sama juga para sahabat belum ada teori-teori karena bahasa Quran dan Sunnah itu adalah bahasa kehidupan mereka sehari-hari. Sehingga tatkala mereka itu membaca Al-Quran, yaitu mereka bisa ta'ayush langsung, bisa berinteraksi langsung, bisa berdialog langsung. Sehingga mereka ketika Al-Quran dikatakan sebagai mukjizat, mereka merasakan benar bahwa Al-Quran itu mukjizat. Ketika Al-Quran itu mengandung nilai-nilai seni yang sangat tinggi, mereka merasakan benar secara fitrah bahwa Al-Quran itu memang mengandung seni dan sastra yang sangat luar biasa. Perkembangan selanjutnya adalah bahwasanya umat Islam itu kemudian mampu membuka berbagai wilayah-wilayah yang itu bukan Arab. Seperti Irak itu sesungguhnya bukan Arab. Babylon itu. Kemudian pernah dikuasai oleh Persia. Itu bukan Arab. Mesir, Maroko, Aljazair, semuanya bukan Arab. Maka orang-orang non-Arab itu perlu untuk juga bisa memahami Quran Sunnah yang juga berbahasa Arab. Sehingga kemudian muncul ilmu yang terkait dengan bahasan-bahasa Arab. Yang konon dimulai oleh muridnya Ali bin Abi Thalib, Abu Aswad Ad-Du'ali, dan kemudian dilanjutkan generasi seterusnya sampai ada Sibawai, ada Khalil dan lain sebagainya. Mereka itu berusaha untuk meletakkan kaidah-kaidah yang merupakan sesungguhnya bahasa yang sudah sehari-hari diucapkan oleh orang Arab, tapi kemudian distrukturisasikan, dicari kaidahnya, muncullah kemudian ilmu nahwu, sorof, balaghah, badi', bayan, ma'ani, dan lain sebagainya itu. Ilmu-ilmu ini atau bahasa Arab ini sesungguhnya juga mengandung nilai-nilai filosofis. Bahasa Arab ini sesungguhnya cara orang Arab berpikir. Karena memang ketika kita belajar bahasa, sesungguhnya kita belajar budaya sekaligus. Kita belajar cara berpikir sekaligus. Itu tidak bisa dipisahkan karena yang namanya bahasa itu lahir dari ruang lingkup tertentu, lahir dari sosiokultural tertentu, sehingga ketika kita belajar bahasa manapun kita secara tidak langsung akan menyelami struktur ataupun budaya bangsa tempatan, bangsa di mana bahasa itu digunakan. Nah, bahasa Arab sendiri tidak lepas dari sana. Maka kemudian muncullah sisi-sisi filosofis dari bahasa Arab itu sendiri. Maka ketika ada mubtada, khobar, jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah dan sebagainya itu, apalagi ketika kita mulai belajar sastranya, di situ sesungguhnya muncul sisi-sisi filosofis. Dan bahasa-bahasa ini oleh para ulama dijadikan sebagai sarana berpikir untuk membedah kitab suci, Al-Quran, kemudian sunnah Rasulullah, sehingga nanti muncullah berbagai macam tafsir Al-Quran yang sangat bervariasi. Jika Anda membaca tafsir-tafsir klasik, biasanya akan dimulai dengan ma'anil mufradat atau ma'anil lughah. Sehingga kemudian dari makna mufradat itu akan dikupas habis-habisan dan kemudian mulai ditafsirkan secara tahlili. Di sana bahasa yang dijadikan sebagai pijakan utama untuk bahasa digunakan untuk membongkar bahasa. Sehingga seakan-akan bahasa itu merupakan sesuatu yang dia itu bicara dengan kita. Jadi ketika kita membaca sesuatu, bahasa itu yang berdialog dengan kita. Maka muncul kemudian selain ilmu nahwu, muncul juga ilmu usul fikih yang teori-teori yang ada di dalamnya tidak lepas daripada teori-teori bahasa. Ketika kita belajar usul fikih, terutama terkait dengan kaidah-kaidahnya, intinya itu justru di dalam teori-teori bahasa itu sendiri.
Maka teori bahasa dalam usul fikih sering disebut dengan istilah lubul usul, inti sari daripada ilmu usul fikih. Maka nanti di sana akan dikaji masa terkait dengan ma'anil huruf, majaz, hakikoh, am, khos, mutlak, mukoyat, dan sebagainya yang semuanya merupakan teori-teori kebahasaan. Jadi bahasa menjadi sarana berpikir untuk menguak berbagai macam ilmu pengetahuan yang ada dalam kitab suci. Dan memang orang Arab sendiri itu sangat bangga dengan bahasanya. Maka tidak heran kemudian muncul para sastrawan-sastrawan besar, dan bahkan terkadang saking bangganya orang Arab itu dengan bahasanya, terkadang ketika di dalam acara tertentu selalu ada saja yang membaca puisi, baca puisi atau baca prosa. Sampai sekarang saya ambil misal semisal di Mesir dulu Husni Mubarak ceramah di parlemen, tiba-tiba saja ada yang berdiri membaca puisi memuji tentang kehebatan Mubarak dalam memimpin Mesir. Hal ini mungkin tidak pernah terjadi di Indonesia, tetapi real dan sering terjadi di dunia Arab. Karena memang kebanggaan mereka terhadap bahasa itu sendiri. Jadi bahasa memang sebagai cara berpikir mereka. Inilah kemudian yang sering disebut dengan istilah bayani. Karena dari pijakan bayan bahasa ini kemudian dijadikan sarana mereka untuk menguak berbagai macam ilmu pengetahuan. Akhirnya muncul berbagai macam kitab tafsir, syarah hadis, kemudian usul fikih, dan lain sebagainya. Maka ketika kita ambil contoh fikih, tadi sudah usul fikih ya, tadi udah tafsir atau lain-lain. Kemudian ketika kita belajar usul fikih atau fikih, biasanya nanti akan terjadi khilaf besar antar ulama gara-gara perbedaan di dalam memahami bahasa. Contoh di dalam sholat itu di dalam wudhu wamsobi ruusikum hanya gara-gara ba bi ruusikum itu bisa bimana litab'id, bisa bimana iltisaq. Kalau litab'id itu berarti juz'un minhu, hanya sebagian kepala. Tetapi ketika lil iltisaq itu berarti semua kepala yang harus diusap. Itu kan hanya gara-gara perbedaan di dalam memahami huruf ba saja. Kemudian bisa lihat tilat wamsau bi ruusikum wa arjulakum atau arjulikum. Nah, gara-gara perbedaan qiraat ini pun juga menjadi khilaf besar di antara para ulama. Apakah kemudian kaki itu diusap atau dibasuh? Kalau di wawunya itu atofnya itu ke kepala, maka harus di wamsahu diusap. Tetapi kalau atofnya itu kembalinya ke wajah, maka harus dicuci. Ini kan gara-gara bahasa ini. Sehingga muncul perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Contoh lain terkait sholat umpamanya. Sholat itu bagi mazhab Syafi'i itu maka dia harus membaca surat Al-Fatihah dan Bismillah bagian dari Al-Fatihah berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la sholata liman lam yaqra'u bi Fatihatil Kitab. Tapi bagi mazhab Hanafi berdasarkan ayat faqra'u ma tayassara minal Quran, siapapun yang hendak sholat baca ayat apapun sah meskipun tidak membaca surat Al-Fatihah karena Al-Qur'annya jelas. Jadi yang menjadi perbedaan itu adalah satu menggunakan Al-Quran, satu lagi menggunakan sunnah, di mana mereka mengatakan atau beranggapan bahwasanya sunnah ini menjadi taksis Al-Quran. Sementara yang lain beranggapan bahwasanya Al-Quran itu qat'i dan lebih kuat, maka ketika berbenturan dengan hadis, maka Quran harus didahulukan. Nah ini kan yang diotak-atik sungguhnya adalah bahasa. Sama halnya nanti tentang kuru ada yang mengatakan artinya haid, ada yang mengatakan artinya itu suci. Lagi-lagi ini terkait dengan bahasa. Dari perbedaan pandangan bahasa itulah kemudian muncul usul fikih bayan yang di sana diikuti oleh berbagai mazhab fikih seperti halnya Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Daudhiri, Auza'i dan sebagainya yang sangat banyak, sangat panjang. Itu juga itu intinya itu perbedaan mereka sampai bermadhab-madhab sangat banyak itu semuanya rata-rata berkisar dari bahasa. Jadi bahasa ini ternyata juga punya implikasi fikih yang luar biasa. Selain di fikih, di dalam ilmu kalam juga sering terjadi perbedaan pendapat katakanlah antara Mu'tazilah dengan Asy'ariyah dan lain sebagainya terkait dengan bahasa. Bagaimana kita menyikapi ayat-ayat mutasyabihat? Apakah kita harus mentakwil atau tafwid?
standar takwil itu bagaimana, apa itu takwil. Itu semua yang digunakan adalah kaidah-kaidah bahasa. Ketika kita membaca bukunya, seumpama Ibnu Rushd dalam bukunya Faslul Maqal Fima Bainal Hikmah wa Syarh al-Ittisal, ketika mengkanter Imam Al-Ghazali di dalam kitab Tahafut Al-Falasifahnya juga menggunakan kaidah-kaidah bahasa. Padahal Ghazali sendiri ketika mengkanter pendapatnya Ibnu Sina di dalam kitabnya Tahafut Al-Falasifah juga menggunakan kaidah-kaidah bahasa. Karena bagaimana memahami jasad, relasi antara jasad dengan roh, kemudian relasi antara alam raya dengan Tuhan, alam raya itu kodim bagi atau hadid dan lain sebagainya. Itu juga pijakan-pijakannya berawal dari pemahaman mereka terhadap nas. Oleh karena itu salah seorang pemikir Muslim kontemporer yang belum lama meninggal dunia, Hasan Hanafi, sampai mengatakan bahwasanya peradaban Arab itu merupakan peradaban bahasa. Kenapa? Ya karena dari poros bahasa inilah kemudian muncul berbagai macam cabang ilmu pengetahuan, baik itu tafsir, ulumul hadis, ulumul Quran, hadis sendiri, kemudian fikih, usul fikih, ilmu kalam, nahwu, shoroh, balaghah, dan lain sebagainya. Itu semuanya muncul dari pemikiran mereka terhadap bahasa. Jadi dari bahasa itu dijadikan sebagai pijakan untuk membongkar, memunculkan, mewacanakan sebuah ilmu pengetahuan yang sangat luar biasa. Dan itu akhirnya menjadi sebuah perpustakaan besar dengan judul buku yang jutaan jilid, jutaan judul, pijakannya lagi-lagi terkait dari bahasa. Oleh karenanya, ketika kita hendak memahami pemikiran Islam klasik, terutama yang usuluddin atau ulumuddin, mau tidak mau kita harus berangkat dari bahasa. Maka orang yang mengatakan kita harus rujuk ilal Quran wa Sunnah, kembali kepada Quran wa Sunnah, kalau dia tidak bisa bahasa Arab, ya aneh. Karena bahasa Arab menjadi kunci utama pemikiran orang Arab. Jadi pemikirannya itu dimulai dari bahasa. Filsafatnya itu filsafat bahasa. Kalau Anda belajar Alfiyah Ibnu Malik, itu Anda akan menemukan beberapa dalam tanda kutip kelucuan-kelucuan di dalam kaidah-kaidah bahasa. Karena di sana ternyata dalam bahasa itu ada mantik sendiri, ada logika sendiri. Saya ambil contoh begini. Muhammadun darabtuhu. Muhammadun wa Umarun darabtuhu. Hu ini kembali ke siapa? Muhammad dan Umar saya pukul. Ada yang mengatakan bahwasanya yang datang duluan, Muhammadun ini datang duluan, itu berarti dia yang paling berhak untuk mendapatkan domir. Maka hu kembalinya ke Muhammad. Tapi ada yang mengatakan nggak bisa, yang paling dekat dengan domir itu yang paling berhak untuk mendapatkan hak domir, berarti Umar, gitu kan? Jadi ini kan akhirnya dari logika kayak gini ini nanti muncul banyak pendapat itu di dalam ilmu bahasa. Dan itu nanti ketika kita mengaji tafsir, mengaji hadis, mengaji ulum Quran akan menemukan seperti itu. Maka mutlak dibutuhkan orang yang hendak mengkaji ilmu agama Islam secara mendalam harus memperdalami bahasa Arab menjadi kunci utama. Bukan hanya nahwu, tetapi juga shoroh, balaghah, batik, bayan, ma'ani, dan lain-lain. Itu mutlak. Ketika tidak menguasai itu, kemudian dia hendak menyelami lautan turas Islam, saya sangat yakin akan mengalami banyak sekali kesulitan. Terutama ketika dia belajar usul fikih, pasti akan kesulitan. Ini namanya bayani. Yang kedua, burhan. Terkait bayani ini sungguhnya sering sekali diungkapkan istilah bayani oleh ulama-ulama usul fikih ataupun oleh ulama-ulama ilmu kalam dan sebagainya. Memang mereka ini istilah mereka, bayaniyun istilahnya itu. Yang kedua burhaniyun istilahnya. Ini juga istilahnya sering diungkapkan untuk mereka yang sering menggunakan mantik Aristoteles. Memang mantik Aristoteles ini pengaruhnya luar biasa di dunia Islam. Mantik Aristoteles ini secara umum sebenarnya banyak bagiannya. Banyak sekali bagian, ada khitobah, ada apa macam-macam. Tapi secara umum yang sering diringkas dan banyak punya pengaruh besar di dunia Islam ini adalah terkait dengan dua bahasan.
yaitu at-tasdiqat atau at-tasawurat wa tasdiqat. At-tasawurat ini terkait erat dengan abstraksi yang ada di dalam otak manusia. Maka di sana kita akan belajar tentang jauhar, atom. Akan belajar tentang al-jinsu, an-naw', irdul 'am, irdul khas, al-fasl. Saya istilah-istilah Indonesianya kurang begitu familiar karena saya belajarnya menggunakan bahasa Arab. Tetapi secara umum itu sering disebut dengan istilah kuliyatul khamsah. Dan ternyata istilah kuliyatul khamsah juga digunakan oleh Imam Syatibi di dalam ilmu maqasidnya. Dan ternyata Imam Syatibi nanti ketika dalam usul fikih nanti juga ada beberapa istilah yang mirip yang sering umum digunakan oleh pakar-pakar mantik. Kuliyatul khamsah. Apa yang disebut kuliyatul khamsah adalah al-jinsu wal faslu wan naw' irdul 'am irdul khas. 5 hal ini merupakan standar atau terma-terma yang digunakan oleh para ulama mantik untuk selanjutnya digunakan dalam mendefinisikan sesuatu supaya ketika kita hendak mendefinisikan sesuatu itu benar-benar jami' mani. Artinya pas, tidak melenceng. Karena ketika definisinya sudah melenceng, maka indikasinya banyak. Implikasinya hal-hal lain akan melenceng semuanya. Oleh karena itu pakar mantik selalu mengatakan al-hukmu ala syai'in juz'un min tasawwurihi. Jadi ketika kita hendak menghukumi sesuatu atau kita membuat keputusan sesuatu, pasti keputusan itu sesuai dengan apa yang ada di dalam otak kita. Ketika kita pahaman kita salah, ya salah kesimpulannya. Kalau pemahaman kita benar, ya kesimpulannya jadi benar. Atau bisa kita rubah bahwa kesimpulan itu menggambarkan, kesimpulan sesuatu itu menggambarkan apa yang ada dalam otak seorang. Al-jinsu itu jenis secara umum. Semacam kalau kita contohkan adalah kambing. Nah, kambing atau hewan. Hewan itu namanya jenis. Hewan itu punya kaki 4. Si kambing lah namanya hewan. Hewan itu jenis, kemudian ada kambing, ada di sana ada ayam yang kaki 2, kemudian ada macam-macam, kucing yang kaki 4 dan sebagainya. Nah, hewan semuanya itu makan, ada yang makan rumput, ada yang makan apa macam-macam, dan semuanya pasti bernafas, nah, kan? Yang hewan bernafas itu namanya irdul 'am. Hewannya namanya al-jinsu. Adapun ayam berkaki 2 namanya irdul khas. Kemudian kita harus mencari sesuatu yang membedakan hewan yang hendak didefinisikan dengan yang lain. Supaya kita ingin mendefinisikan kambing, kita harus ambil dulu kambing itu adalah jenis, ya kan, berarti al-jinsu, jenis kambing. Kemudian kita cari sesuatu yang membedakan kambing dengan yang lain, yang disebut dengan al-faslu. Nah, al-faslu di sini maksudnya seperti mengembik. Maka ketika kita definisikan kambing adalah hewan yang mengembik, maka kita akan menemukan definisi yang jami' mani. Artinya definisi yang memang hanya kambing yang punya, lainnya nggak ada yang punya hewan yang ngembik selain kambing. Tapi ketika kita definisikan kambing adalah hewan yang berkaki 4. Nah, ini berarti kan menggunakan jenis dan menggunakan irdul 'am. Maka kita akan temukan banyak sekali hewan yang berkaki 4. Semacam kucing, semacam tikus, semacam sapi, dan sebagainya. Maka definisi menjadi tidak pas. Nah, hal-hal seperti ini nanti akan kita temukan di dalam ilmu usul fikih ataupun ilmu kalam dan sebagainya ketika mendefinisikan sesuatu. Mahwal fikih, apakah fikih itu? Fikih itu secara bahasa, nah secara bahasa begini, tetapi kemudian secara istilah itu nanti akan menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh ilmu mantik. Maka usul fikih sejak Imam Al-Ghazali di dalam kitab Al-Mustasfanya memasukkan teori-teori usul teori-teori mantik logika Aristotelian dalam kaidah usul, di dalam pengantar usul fikih, bukan kaidahnya ya, tetapi secara berpikirnya saja. Kalau kaidahnya tetap menggunakan kaidah bahasa Arab, dia hanya sebagai sarana saja. Hanya ketika mantik ini nanti masuk ke ilmu kalam, ke filsafat, beda lagi. Nanti penggunaannya akan menjadi berbeda. Ini nanti tadi tasawurat. Yang kedua tasdikot. Tasdikot itu terkait dengan kias. Kias semacam begini. Kullu alimin Muhammadun alim wa kullu alimin muhtaram. Muhammadun muhtaram.
Muhammad itu pintar, dan setiap orang yang pintar itu pasti terhormat. Berarti Muhammad terhormat. Nah, jadi kias burhan ini juga seperti kias bayan. Tadi kias bayan belum saya terangkan ya. Yang namanya dalam bayan itu juga ada namanya kias. Kiasnya terdiri dari usul, asal, cabang, ilat, dan hukum. Seumpama di dalam fikih itu asalnya adalah khamar, cabangnya bir, hukumnya haram, ilatnya memabukkan. Jadi bir itu bukan khomer. Khomer ya khomer. Khomer itu adalah sebuah istilah yang digunakan untuk mendefinisikan sebuah inap itu apa ya? Anggur yang diperas kemudian difermentasi sehingga ketika diminum itu memabukkan. Itu namanya khomer. Adapun bir, whisky dan sebagainya itu bukan khomer. Bukan khomer. Namun karena mengandung ilat yang sama, yaitu sama-sama memabukkan, maka dia menjadi haram. Tapi khomer bukan. Khomer yaitu tadi inap ataupun anggur yang diperas kemudian diproses sehingga memabukkan. Hanya itu. Lainnya bukan khomer. Namun dikiaskan. Ini ada asal pasti di dalam bayan itu apa namanya? Kiasnya selalu ada cabang, ada asal, ada ilat, ada hukum. Di ilmu kalam juga ada sama, ada kias suhaib ala syahid. Di dalam balaghah sama, ada musyabah, musyababi, wujud syibu, ada ada wujud tasbih, gitu kan. Di dalam syorab juga ada namanya ma'azan, ada mauzun. Nah, jadi ada kias, selalu ada kias. Di dalam ilmu bayan itu selalu ada kias. Dan kiasnya itu kebanyakan yang 4 syarat itu, al-aslu, asal, cabang, ilat, dan hukum. Di dalam burhan, ilmu burhan, juga ada kias tadi yang logika Aristoteles itu. Kiasnya terdiri dari berapa tadi? 4. Muqaddimah kubro, muqaddimah sughra, robit, natijah. Cuma nih beda model. Kalau di dalam kias bayan, cabang tadi merupakan entitas yang sama sekali berbeda dengan asal. Saya sampaikan tadi yang namanya khomer dengan whisky itu dua hal yang berbeda. Bir sama sekali bukan khomer. Jadi 2 entitas yang berbeda. Sementara di dalam kias burhan, antara muqaddimah kubro dan sughro merupakan satu entitas yang tak dapat dipisahkan. Seumpama begini, Muhammad pandai, sesuatu yang pandai itu terhormat, Muhammad terhormat. Jadi antara muqaddimah kubro dan sughro itu 2 entitas yang menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Nanti implikasinya di mana? Implikasinya adalah bahwa kias burhan ini pasti hasilnya qat'i. Hasilnya itu pasti, tidak dapat ditolak. Sementara kias bayan, semua ulama usul sepakat hasilnya dzonni. Karena ilat itu sifatnya dzonni. Karena untuk mencari ilat kita butuh yang namanya masalikul illah. Masalikul illah itu nanti macam-macam. Ya kan? Nanti akan dilihat di sana, di dalam kajian kias akan kita temukan. Nah, itu tapi semua ulama sepakat bahwa kias yang ada di dalam kias bayan itu sifatnya dzonni. Maka kemudian para ulama kontemporer untuk mengetahui kepastian sebuah ilat itu kemudian membuat laboratorium seperti yang di MUI untuk mengetahui apakah suatu barang itu mengandung hal-hal yang diharamkan atau tidak, mengandung babil atau tidak, seumpama itu harus masuk laboratorium dulu untuk dicari ilatnya tadi itu. Tapi bisa jadi sekarang dianggap halal, ternyata ada peralatan yang lebih canggih lagi menemukan nggak bisa, ini haram, ya kan? Jadi bisa berubah gitu karena sifatnya dzonni. Kalau yang kias burhan itu pasti qat'i. Maka kemudian Ibnu Hazm di dalam usul fikih itu menggunakan logika Aristoteles di dalam menulis buku usul fikih. Maka ketika kita membaca Al-Ihkam karya Ibnu Hazm, kemudian kita bandingkan dengan Risalahnya Imam Syafi'i, ataupun kita bandingkan dengan Al-Mustasfanya Ghazali, atau kita bandingkan dengan Al-Burhannya Imam Haramain, akan kita temukan perbedaan-perbedaan yang sangat mendasar. Terutama dari sisi seluruhnya, bahkan bukan hanya dari sisi kias, tetapi juga dari semua bangunan usul fikih. Kenapa demikian? Karena Ghazali, Imam Razi, Imam Baydawi,
Imam Haramain, Imam Al-Baqilani semua menggunakan kias bayan. Dan ilmu usul fikihnya, ilmu usul fikih bayan, kaidah-kaidah yang digunakan di dalamnya adalah kaidah-kaidah bayan yang memang bersumber dari kaidah bahasa Arab. Semisal al-amru yufidul wujub illa idza sarafatu qarinatun, bahwasanya perintah itu pasti menunjukkan kewajiban kecuali ada indikator yang menunjukkan bahwa perintah itu bukan wajib seumpama. Ini kan kaidah bahasa. Al-amru yufidul alal faur namanya. Perintah itu menunjukkan suatu harus segera dilaksanakan. Ini juga berasal dari kaidah bahasa. Jadi Ibnu Hazm enggak seperti itu. Maka Ibnu Hazm kemudian di dalam membuat sebuah pengantar usul fikih yang semuanya itu merupakan kaidah-kaidah yang dia himpun dari logika Aristotelian. Judul bukunya At-Taqrib fi Fannil Fiqhi wal Mantiq. Luar biasa ini. Jadi bagaimana dia itu berusaha mendekatkan ilmu mantik Aristo ini menjadi sebuah struktur di dalam ilmu usul fikih. Karena Ibnu Hazm juga menghendaki supaya usul fikih itu dan juga fikihnya itu hasilnya qat'i bukan dhonni. Sementara ulama-ulama bayan itu semua sepakat bahwa kajian dalam usul fikih itu sifatnya dhonni. Loh, bukannya di sana ada hal yang qat'i. Nah, menurut Imam Al-Syairazi di dalam kitab Al-Lumma' bab awal itu mengatakan bahwa kajian fikih itu memang kajian yang sifatnya dhonni. Adapun yang qat'i itu namanya bukan fikih atau bukan usul fikih. Bukan kajian usul fikih yang sifatnya kayak sholat wajib, puasa itu wajib, itu bukan fikih. Sehingga dia, kenapa enggak bukan fikih? Karena dia tidak bisa diistihadi. Karena dia hanya satu makna saja. Oleh karena itu kemudian para ulama usul mengatakan la ijtihada ma'an nas, tidak ada istihad ketika ada nas. Karena apa demikian? Karena memang selama ada nas ya nggak bisa istihad. Kalau nggak bisa bukan fikih. Hanya saja kemudian Imam Syarazi di dalam Al-Lumma' mengatakan, mengapa kemudian kita meletakkan hal-hal yang qat'i di dalam kajian usul fikih dan fikih? Menurutnya itu adalah untuk mempermudah membedakan mana yang itu memang bagian wilayah ijtihadi dan mana yang bukan wilayah ijtihadi. Sehingga bisa disimpulkan kajian usul fikih itu sifatnya memang dhonni karena berpijak pada nas yang sifatnya dhonni. Ibnu Hazm tidak mau demikian sehingga dia berusaha untuk menjadikan usul fikih itu sifatnya qat'i, pasti. Semacam tentang kias tadi, kias yang digunakan adalah kias Aristo. Maka ketika hendak mengatakan bahwasanya bir itu khamr, menggunakan kias, semua yang memabukkan adalah khamr. Dan bir itu memabukkan, maka bir adalah khamr. Nah, di sini kita melihat bahwasanya bir itu satu entitas sebagai khamr. Bukan dua entitas yang berbeda. Bir itu khamr. Kenapa? Karena yang namanya khamr itu sesuatu yang memabukkan. Apapun yang memabukkan berarti itu khamr. Kalau kita bandingkan dengan yang kias bayan tadi, nggak begitu. Khamr ya khamr, satu entitas. Bir ya bir, entitas yang berbeda. Namun bir dikatakan haram karena mempunyai ilat yang sama. Ada kesamaan ilat di sana, yaitu sama-sama memabukkan. Karena sama-sama memabukkan, maka dihukumi haram. Nah, karena ini kiasnya beda, maka seringkali satu sama lain sering menegasikan. Ulama bayan sering mengatakan bahwasanya Ibnu Hazm ini menafikan kias. Padahal sesungguhnya Ibnu Hazm tidak menafikan kias, tapi memang tidak menggunakan kias bayan. Sementara Ibnu Hazm juga sering mengkritik para ulama usul bayan yang dengan mengatakan bahwasanya ulama atau kias bayan itu sifatnya dhonni, hasilnya nggak pasti, maka mestinya kita menggunakan kias-kias yang sifatnya pasti. Itu baru sisi kias. Nanti kita akan temukan di dalam kitab Al-Ahkam itu banyak sekali istilah-istilah yang berbeda. Contoh lain, mereka menggunakan istilah ad-dalil untuk istihad, istimbatul ahkam. Itu dulu itu orang-orang zahiri itu menggunakan istilah ad-dalil inda zahiriyah atau usul fikih, tapi menggunakan istilah ad-dalil. Ad-dalil ini memang istilah yang umum digunakan oleh para ahli mantik. Jadi ulama mantik itu sering menggunakan istilah ad-dalil, menggunakan istilah al-hujjah, menggunakan istilah al-burhan. Ini terminologi yang umum digunakan oleh pakar mantik, pakar filosof.
Dan memang ketika kita melihat Ibnu Hazm, memang dia orangnya sangat luar biasa dan fanatisme terhadap logika Aristo memang sangat luar biasa. Memang di sana ada beberapa, sama kita bandingkan dengan Imam Ghazali ya. Imam Ghazali juga termasuk orang yang sangat fanatik dengan logika Aristo, dan bahkan logika Aristo dijadikan sebagai pengantar di dalam ilmu usul fikih. Namun Imam Al-Ghazali sekadar menjadikan ilmu mantik dalam usul fikih sekadar sebagai sarana berpikir saja, bukan dijadikan sebagai sebuah metodologi sendiri. Dia hanya pengantar supaya pemikiran kita baik saja, tidak lebih dari itu. Supaya ketika berpikir itu tidak salah saja, bukan kemudian logika Aristo itu yang dijadikan sebagai pijakan untuk diolah sehingga membuat sebuah metodologi ijtihad sendiri. Memang Ibnu Hazm ini luar biasa. Maka ketika kita membaca usul fikih Ibnu Hazm, mau tidak mau kita harus paham ilmu mantik. Ini dalam usul fikih. Di dalam filsafat jelas, para filosof ketika hendak melakukan filsafat menggunakan terma-terma ilmu mantik Aristo, sangat jelas sekali. Karena nanti di sana itu mereka akan berpikir bebas. Bahkan mantik Aristo itu dalam tanda kutip copy paste lah dari mantik Aristo yang digunakan oleh para filosof Muslim. Kalau para mutakalim ulama kalam juga sesungguhnya menggunakan mantik Aristo juga, terutama sejak masa setelah Ghazali ya. Seperti Imam Amiti. Imam Amiti bahkan di dalam kitabnya Al-Ibkar fi Usuluddin itu di bab pertama mukadimah itu panjang lebar berbicara tentang ilmu mantik. Namun nanti akan banyak perbedaan, bahwasanya ilmu mantik di dalam kajian ilmu kalam seperti hanya usul fikih hanya dijadikan sebagai alat saja, alat berpikir saja. Dan di sana banyak terma-terma yang diperbarui, semacam tentang jauhar seumpama. Orang ulama kalam hanya mengakui jauhar itu sesuatu yang sifatnya makhluk. Maka Allah tidak disebut sebagai jauhar. Jauhar itu ya ada dua, jauhar latif dan jauhar katif. Atau jauhar itu adalah atom itu adalah sesuatu yang nampak, manusia, benda, apa macam-macam, dan yang latif. Latif itu sesuatu yang tak nampak, yaitu semacam jin, malaikat, dan sebagainya. Mereka bolehlah disebut jauhar. Tetapi Allah itu tidak. Beda dengan para filosof, di mana Allah pun disebut dengan al-jauhar, seumpama. Dan lain sebagainya. Nanti pengaruhnya termasuk juga tentang alam qadim wala hadis. Apakah alam itu baharu ataukah alam itu qadim? Itu juga karena pengaruh mantik Aristo. Karena ulama kalam itu menganggap bahwa jauhar itu adalah sesuatu yang nampak atau tak nampak, dan itu sifatnya itu yang tercipta, maka alam raya ini ya sifatnya baharu, jauharnya ya baharu semua. Tapi nanti akan berbeda ketika ulama kalam menganggap bahasanya semua yang ada di jagat raya ini termasuk Tuhan disebut dengan jauhar. Maka mereka kemudian mengatakan bahwa alam raya itu bagian dari jauhar juga, dan alam raya qadim, dengan teori ilal ma'lul namanya, al-ilah wal ma'lul. Ilal ma'lul itu maksudnya adalah ada Tuhan, otomatis ada alam, sehingga wujudnya alam itu sungguhnya mirip dengan hubungan antara matahari dengan cahaya. Muncul matahari, otomatis muncul cahaya. Ini di dalam ilmu filsafat. Burhan juga sering digunakan di dalam ilmu sains dan lain sebagainya. Termasuk di dalam ilmu maqasid syariah. Makanya saya katakan tadi, ilmu maqasid syariah ini menggunakan beberapa terma yang digunakan oleh pakar mantik seperti Kuliyatul Khamsah. Dan Imam Syatibi sendiri ketika menulis ilmu usul fikih cenderung melihat kepada sisi makna-makna, bukan sisi lafal-lafal. Karena di antara perbedaan mendasar pakar mantik atau para filosof dengan mutakalim atau para ulama bayan adalah dari sisi ini. Ulama bayan itu selalu melihat kepada bahasa sebagai lafal, kemudian dicari maknanya. Maka saya sampaikan tadi, hanya perbedaan hanya perbedaan awatof, hanya perbedaan kalimat bahasa, itu implikasinya luar biasa di dalam fikih. Awalnya dari lafal-lafal. Tapi kalau para ulama burhan, itu mereka melihatnya bukan dari lafal-lafal. Lafal itu tak penting. Yang terpenting itu adalah makna esensi. Maka kalau kita lihat di dalam kitab Maqasid Syariah, barangkali siapa yang membaca buku ilmu Maqasid akan menemukan bahasanya Imam Syatibi berusaha keras untuk bukan meninggalkan, tetapi menjauhi perdebatan dari
yang ditimbulkan dari kaidah-kaidah bahasa. Imam Syatibi melihat pada sisi substansi, yaitu makna. Karena inti utama itu adalah di makna. Ngapain kita repot-repot terkait dengan perbedaan antara rumah dengan wisma? Atau sama-sama intinya kan tempat tinggal. Wisma ya rumah ya wisma, kan seperti itu. Nah, kalau ulama bahasa beda wisma sama rumah itu. Rumah itu begini, kalau wisma begini, ya kan? Wisma lebih elit, kalau rumah itu biasa beda, rumah gubuk sama wisma sama ini beda. Bagi ulama Burhan, ya sama-sama tempat tinggal, ngapain diperdebatkan? Intinya kan tempat tinggal. Nah, inilah yang terkait dengan makna-makna ini yang berusaha kemudian dirumuskan oleh Imam Syatibi di dalam ilmu maqasid syariah al-mafaqat, dan dia juga menggunakan istilah kuliyatul khamsah sebagaimana yang digunakan oleh para ulama ilmu mantik. Ternyata sudah hampir sejam. Belum menginjak ke Irfan ya. Saya lanjut sedikit aja, setelah itu kita dialog. Khawatir terlalu malam. Jadi burhan ini sesungguhnya di dalam ilmu maqasid, di dalam dunia Islam pun itu tidak sekadar digunakan di dalam ilmu filsafat, sains dan lain sebagainya, tetapi juga di sana masuk di dalamnya adalah ilmu usul fikih seperti yang digunakan oleh Ibnu Hazm dan juga digunakan maqasid syariah yang digunakan oleh Imam Syatibi. Baik Ibnu Hazm atau Imam Syatibi, dua-duanya menghendaki ilmu pengetahuan yang sifatnya qat'i, bukan dzanni. Dan ini tentu berbeda apa istilahnya itu? Berbedalah dengan para ulama bayan yang memang menyatakan semua ilmu pengetahuan fikih itu sifatnya dzanni. Ibnu Hazm dan Imam Syatibi hendak mengatakan ilmu itu harus sifatnya qat'i, harus pasti, jangan dzanni. Dan memang kemudian setelah Imam Syatibi ini setelah itu tidak terlalu banyak diperhatikan, namun kemudian belakangan terutama saat ini ilmu maqasid mendapatkan perhatian yang luar biasa di kalangan para ulama usul, yang kemudian istilah kuliyatul khamsah yang hanya ada 5, kemudian para ulama kontemporer banyak memberikan tambahan-tambahan, di antaranya kemudian adalah namanya kalau kuliyatul khamsah itu kan apa? Hifdzuddin, hifdzul akal, hifdzul nasl, hifdzul mal, apalagi hifdzul akal. Jadi menjaga agama, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga harta dan kehormatan. 5 aja. Namun kemudian ulama kontemporer mulai menambah al-huriyah, kebebasan berpendapat seumpamanya. Ada yang menambah lagi al-bi'ah, lingkungan, dan lain sebagainya. Jadi mulai muncul ijtihad baru. Dan ada lagi perbedaan yang mendasar antara bayan dan burhan adalah sistematika di dalam membuat struktur konsep pemikiran. Ulama bayan itu cenderung sifatnya itu partikular, satu, sangat partikal sekali. Maka ketika kita melihat usul fikih ataupun fikih itu satu pendapat itu dipecah-pecah jadi banyak banget. Ya kayak tadi wabsupir usikum, kemudian mu'ataf, itu baru itu ya. Nanti akan ketemukan kitab usul fikih yang berjilid-jilid sumbernya dari situ. Kenapa bisa banyak dan berjilid-jilid ya? Karena persoalan-persoalan partikular itu tadi, juz'iyat istilahnya. Tetapi kalau di dalam Al-Burhan itu tidak satu kemudian dikembangkan seperti cabang, satu itu cabang. Saya sampaikan tadi di ciri-ciri burhan itu adalah antara muqaddimah kubra dan sughra itu satu entitas yang tak terpisahkan, bukan dua hal yang berbeda. Kalau bayan antara usul dan fara' itu adalah entitas yang berbeda. Nanti akan muncul perbedaannya dalam maqasid syariah, namanya tujuan dasar diturunkan hukum syariah dibagi menjadi berapa? Doruriyat 3, hajiyat, tasniyat, kan gitu bagi 3. Nanti doruriyat dibagi menjadi 5, ya kan? Hifdzuddin, hifdzul akal, hifdzun nafsal, dan sebagainya. Nanti setelah itu doruriyat dibagi menjadi 2 lagi. Ada yang doruriyat sifatnya hajiyat, ada yang doruriyat sifatnya tasniyat umpamanya kan. Nah, nanti yang hifdzuddin bagi lagi. Jadi satu kemudian cabang. Yang belakang ini satu entitas dan yang pertama nyambung, satu kesatuan yang tak terpisahkan, sehingga hasilnya sifatnya qat'i. Ini dalam maqasid syariah. Mirip juga yang disampaikan di dalam Qiyas Ibnu Hazm. Nah, jadi dan terkadang antara bayan dan burhan juga berbeda gitu. Nanti akan nampak nanti di dalam ijtihad, seumpamanya gini. Kalau dalam usul fikih seumpama,
hurrimat alaikum al-maitatu wad-damu walamul khinzir. Bagi ulama bayan, jelas yang namanya maitah, bangkai itu haram. Melihat ayat yang mengatakan hurrimat, diharamkan bagimu apa? Bangkai. Kalau ulama burhan ngelihatnya nggak situ, ngelihatnya makna. Tadi kan saya sampaikan ciri-cirinya ulama bayan itu kan dia melihat pada sisi-sisi lafal. Kalau ulama burhan melihatnya dari sisi-sisi makna. Maka yang akan menjadi pertanyaannya adalah kok daging bangkai diharamkan, kenapa ya? Nah, jadi situ kenapa ya? Bukan kenapa menggunakan kata hurimat ya? Kenapa kok tidak menggunakan kata yang lain? Semisal nuhia atau apa, dan sebagainya lah. Tapi kenapa kok menggunakan kata hurimat? Nah, kan gitu. Kutiba alaikumusiyam. Kenapa kok menggunakan kata kutiba ya? Kenapa tidak menggunakan kata furidho, semuanya difardukan atau wujibah, diwajibkan. Nah, tapi kutiba. Nah, semua itu biasanya sering digunakan itu dalam ijtihad ulama bayan. Kalau ulama burhan nggak kayak gitu. Intinya apa sih gitu loh? Intinya kenapa kok puasa itu ada wajiban, itu maksudnya apa gitu. Kenapa kok kemudian daging bangkai itu diharamkan? Kenapa? Kenapa kemudian kok khamr itu diharamkan itu kenapa? Jadi masalah dia iskarnya, kenapa menggunakan kata iskar, kenapa nggak menggunakan kata lain, itu nggak dibahas di dalam ulama burhan. Nggak penting. Yang penting itu substansi. Kenapa sih? Nah, maka kita akan melihat perbedaan yang sangat menonjol cara pandang dan cara ijtihad ulama bayani dengan ulama burhani, baik di dalam maqasid syariah, di dalam usul fikihnya, di dalam ilmu kalamnya, di dalam filsafatnya dan sebagainya. Di dalam filsafat dan ilmu kalam, ketika kita membaca tahafud, kemudian baca buku-buku Ibnu Sina, sesungguhnya mereka itu kan perdebatan antara bayaniyun dengan burhaniyun. Perdebatan antara ulama bayan dengan ulama burhan sesungguhnya. Satu kekeh dengan bayannya, satu kekeh dengan burhannya. Yang kemudian dibela, Ibnu Sina dibela oleh Imam Ibnu Rus. Di dalam beberapa bukunya seperti yang saya sampaikan tadi, Faslul Maqal, kemudian ada buku lain, Kasyu Manahijil Adillah fi Aqwaidil Millah. Kemudian buku yang lain yang lebih lengkap lagi, Tahafud at-Tahafud. Jadi itu perdebatannya sesungguhnya adalah perdebatan bayaniyun dengan burhaniyun, ulama bayan dengan burhan. Ketika kita bisa mendalami logika-logika bahasa Arab, kemudian kita juga mendalami logika-logika mantik atau logika mantik Yunani, Aristoteles, maka kita ketemu kenapa kok mereka nggak ketemu ya? Ya memang kan dari awal pijakan awal itu sudah nggak ketemu. Satu menggunakan teks bahasa sebagai pijakan, satu menggunakan logika sebagai pijakan. Ya nggak ketemu, beda, tolak titik tolaknya itu beda. Meskipun kadang-kadang di beberapa persoalan juga ketemu sebenarnya. Tetapi sisi-sisi filosofis kadang berbeda. Hasilnya nanti kadang sama. Seumpama antara bir itu baik ulama bayan atau burhan sama-sama makan khamr, sama-sama makanan haram. Tapi perbedaannya di mana? Dari si cara pandang secara filosofisnya, cara berpikirnya. Tapi sama-sama natijahnya, hasilnya sama. Imam Syafi'i ataupun Imam Hanafi mengatakan haram, Ibnu Hazm juga mengatakan haram. Cuman cara berpikirnya beda. Satu mengatakan semua yang memabukkan itu pasti khamr, dan semua dan kemudian bir itu memabukkan maka bir khamr, ya kan? Nah, satu menggunakan kaidah lain. Khamr itu asli, bir itu cabang, ada ilat yang sama yaitu memabukkan maka hukumnya sama, maka hukumnya haram. Tapi perdebatannya luar biasa secara filosofis. Meskipun hasilnya sama. Terkait sholat semuanya nanti di dalam semua baik Ibnu Hazm ataupun Imam Syatibi ataupun Imam Syafi'i, Imam Auza'i, Imam Hanafi, hasilnya sama. Sholat itu wajib, tetapi secara pandang, cara menghasilkan ijtihad secara filosofis itu berbeda. Dan kadang ada perdebatan yang panjang lebar dari sisi perbedaan metodologi ijtihadnya. Jadi ternyata antara bayan dan burhan ini juga banyak punya implikasi, dan kadang implikasinya nanti sangat radikal, terkadang saling kafir mengkafirkan. Seperti halnya Imam Al-Ghazali yang mengkafirkan Ibnu Sina dari perbedaan cara pandang, yang kemudian nanti dikonfirmasi atau ini oleh Ibnu Rus, dan nanti ada kritikan lagi dari siapa? Ibnu Taimiyah, di mana Ibnu Taimiyah juga mengkanter
burhaniyun sekaligus bayaniyun. Wah, aneh ini. Tapi menggunakan kaidah bayan. Ibnu Taimiyah itu punya buku kritik terhadap ilmu mantik, Ar-Raddu 'alal Mantiqiyin, dan juga buku An-Naqdul Mantik, kelemahan-kelemahan ilmu mantik juga dikritik oleh Ibnu Taimiyah dengan kaidah-kaidah bayan, bahkan sangat kuat untuk membela ilmu bayan Ibnu Taimiyah itu. Sehingga dia mengatakan bahwa usul fikih, kias burhan itu kias yang cacat dan tidak dapat dijadikan sebagai pegangan untuk mengetahui hakikat kebenaran. Saya ambil contoh begini, ada orang buta, saya kasih gajah, kemudian saya suruh megang gajah, kemudian setelah itu saya suruh buat definisi, wahai orang buta, coba kamu definisikan gajah. Maka seorang buta yang memegang belalai akan mengatakan, oh ternyata gajah itu panjang seperti ular. Yang megang kakinya, oh ternyata gajah itu kayak tiang listrik, tinggi, gede. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena si orang buta ini nggak tahu hakikat gajah. Sehingga kias Aristo itu hanya hanya berlaku untuk memang orang yang sudah tahu hakikat sesuatu. Orang yang sudah melihat gajah, orang yang sudah melihat kambing, dia pasti akan bisa mendefinisikan kambing. Coba kita sampaikan ke orang yang belum pernah lihat kambing, belum pernah kita melihat gajah. Saya sampaikan kepada orang yang mendengar kambing aja belum pernah. Saya katakan kambing adalah hewan yang lembek. Pasti nggak paham. Apa itu? Kambing aja nggak tahu, nggak perlu lihat. Mengembik itu apa nggak tahu. Jadi definisinya jadi muspro. Jadi nggak ada gunanya gitu loh. Padahal fungsi daripada definisi itu adalah untuk mengetahui hakikat sesuatu. Ngapain mau definisi kalau hakikat sesuatunya nggak ketahuan? Maka Ibnu Taimiyah kemudian mengatakan yang paling penting dan paling urgent itu sesungguhnya adalah melakukan studi empirik. Kalau ingin lihat tahu gajah ya datangkan gajah, teliti langsung. Maka Ibnu Taimiyah itu bisa dikatakan sebagai tokoh empirisme dalam peradaban Islam dan sejarah Islam. Dia membela mati-matian penelitian ilmiah seperti halnya yang digunakan oleh ulama usul fikih. Karena ulama usul fikih ketika hendak mengetahui sebuah kebenaran menggunakan kias, yang dijadikan patokan utama adalah illah. Dan untuk mengetahui illat sebuah hukum itu harus melalui kajian empirik. Maka MUI punya laboratorium untuk mengetahui apakah sesuatu itu mengandung illat haram atau tidak. Ibnu Taimiyah juga didukung oleh Imam Suyuti yang menulis buku mantik juga judulnya Su'unul Mantik, di mana beliau juga sangat mengkritik pakar mantik. Karena dilihat bahwasanya logika Aristoteles ini banyak sekali terhadap banyak kelemahan dan banyak cacat. Dari semua sisi, bukan hanya dari kiasnya, tapi juga dari sisi tasawuratnya, cara membuat definisinya. Maka ketika kita membaca buku Ibnu Taimiyah yang judulnya itu Ar-Raddu 'alal Mantiqiyin, kita akan menemukan bagaimana Ibnu Taimiyah itu dengan cerdasnya luar biasa mengkritiki mantik dari sisi tasdikotnya dan tasawuratnya. Tasawuratnya dan tasdikotnya dengan sangat detail. Ini sebelum muncul para filsuf barat abad modern yang mengkritik mantik Aristo. Itu orang barat baru abad 18-19 mengkritik mantik Aristo. Ini Ibnu Taimiyah abad berapa jauh sebelumnya sudah mengkritik mantik Aristo dan memerintahkan umat Islam untuk melakukan kajian ilmiah secara empirik. Ibnu Taimiyah. Maka kajian-kajian seperti ini menjadi hebat, menjadi penting itu. Untuk kita melihat bagaimana perdebatan dialog para ulama dengan perbedaan epistem yang ada, namun bisa memunculkan reaksi-reaksi ilmu pengetahuan yang luar biasa. Namun indahnya ulama dulu itu adalah bahwa ilmu pengetahuan itu selalu dikantor dengan ilmu, bukan poster-poster dengan bukan apa istilahnya itu mimi-mimi ya kan, ini bid'ah, ini syirik, ini apa dengan mimi, ini salah dengan sekedar mimi. Bukan. Ghazali ketika dia nggak setuju dengan Ibnu Sina menulis buku Tahawut Falasifah yang sangat tebal dan sangat ilmiah luar biasa. Kemudian dikritik oleh Ibnu Rus, Tahawut At-Tahawut juga luar biasa. Kemudian dikritik oleh Ibnu Taimiyah dalam buku Dar'u Tawridil Aqli wa Naqli yang 9 jilid itu luar biasa, sampai ngeritik sampai 9 jilid. Mengkritik siapa? Ibnu Sina dan Ghazali. Jadi ilmu memunculkan ilmu, memunculnya dialektika pengetahuan. Jadi hal seperti yang semestinya perlu kita contoh bersama, yang perlu kita kaji bersama. Karena ketika ilmu itu dikantor dengan ilmu, maka yang muncul adalah kekayaan intelektual yang luar biasa.
Tapi ketika ilmu itu dikantor dengan hujatan dan demo dengan membubarkan pengajian, ilmu kok dibalas dengan membubarkan pengajian, ya mayang fas kalau istilah orang Mesir, nggak layak lah. Kita tidak bisa nggak meneladani ulama kita. Ulama kita itu kalau ilmu bahasa ilmu, bukan dengan demonstrasi, bukan dengan pembubaran pengajian. Jadi jangan seperti itulah. Dengan melarang sebuah masjid mau didirikan, diprotes, di demo karena yang punya masjid Muhammadiyah. Ya tinggal kalau nggak sependapat dengan Muhammadiyah, silakan kantor dengan ilmu. Kan itu aja selesai. Bukan dengan membakar apa namanya itu bangunannya atau pondasinya masjid Muhammadiyah dihalang-halangi. Janganlah seperti itu. Atau membubarkan pengajian, ya janganlah. Ini itu bukan teladan ulama kita. Ulama kita dahulu meneladani, memberi contoh, ilmu dibalas dengan ilmu, kan seperti itu. Baik, karena ternyata sudah 1 jam lebih terkait dengan irfannya, kita lanjut di pertemuan mendatang. Kemudian nanti kita akan korelasikannya juga Burhan Irfani dengan manhaj Syarif Muhammadiyah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Wahyudi atas ilmu yang telah diberikan. Selanjutnya kepada hadirin Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilahkan. Monggo bisa langsung open mic. Mungkin saya izin bertanya ya. Silahkan Mas Fikri. Jadi gini ya, kan umat Islam kan sudah pemikirannya kan sudah dibilang kan lebih maju kan daripada pemikiran orang Barat gitu kan. Ada yang 1000 tahun, ada yang 800 tahun, ada yang lain sebagainya gitu kan, dalam jarak yang mungkin bisa dibilang jauh. Tapi kenapa ya di peradaban masa kini gitu kan, kenapa justru peradaban Barat yang dirasa dulu dalam sejarahnya itu tertinggal, justru kenapa malah lebih maju dibandingkan kita yang dulu memiliki pemikiran yang lebih maju daripada Barat itu sendiri. Terima kasih, Pak. Kurang lebihnya seperti itu. Saya langsung jawab aja biar nggak lupa. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Memang roda itu berputar. Kadang di atas, kadang di bawah. Intinya begini. Kalau kita lihat di dalam sejarah itu, mundurnya umat Islam itu sejak kisaran pada masa Turki Utsmani ya kan, ketika Turki Utsmani itu konsentrasinya ke militer tetapi lengah di dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Kalau zaman Abbasiyah, zaman Mamalik, itu mereka gencar sekali mendirikan universitas. Di Baghdad ada Badrul Hikmah, ada macam-macam, ada Universitas Nizamiyah, macam-macam. Di Mesir ada Al-Azhar dan lain sebagainya. Gencar sekali. Kalau kita di Mesir itu di Husain itu ada banyak gedung-gedung kuno yang itu merupakan universitas-universitas di zaman Mamalik. Tapi sudah tinggal gedungnya saja. Yang masih hidup sampai sekarang ya Al-Azhar, yang umurnya sudah di atas 1000 tahun lebih kan. Jadi sangat gencar untuk mendirikan universitas. Sementara Turki Utsmani pada masa belakangan terlalu sibuk di militer, tapi lengah untuk mendirikan universitas, sehingga pemikiran Islam mengalami kemunduran. Di sisi lain, Barat itu waktu setelah mereka itu bergaul dengan dunia Islam, terutama Perang Salib, muncul kekagetan bahwasanya ternyata umat Islam sudah mengalami kemajuan yang luar biasa. Sehingga mereka kemudian mulai mengambil banyak manuskrip untuk kemudian dijadikan sebagai diktat di Barat, termasuk seperti kitab kononnya Ibnu Sina, Al-Qanon Fitib, itu sampai 800-an tahun jadi diktat sana, termasuk kitab Al-Hawi Fitib, kitab Al-Hay'ah di dalam astronomi dan sebagainya. Dan mereka kemudian di Barat, bahkan di Eropa Barat itu muncul gerakan yang namanya Ar-Rusdiyah kalau bahasa Arabnya. Saya kurang tahu kalau bahasa Indonesianya. Maksudnya adalah para pengikut Ibnu Rus. Dan itu bukan Muslim, bukan orang Muslim, orang Kristen. Di mana mereka itu sangat mengagung-agungkan pemikiran Ibnu Rus yang memang Ibnu Rus itu sangat sangat rasional dan menghormati ilmu pengetahuan, penelitian ilmiah, apa macam-macam itu. Bahkan bukan hanya itu, gerakan Rusdiyah, para pengikut Ibnu Rus ini
terpengaruh juga ketika mereka itu memahami Injil. Sehingga ketika Anda membaca filsafat skolastik itu, inti-intinya adalah bagaimana relasi antara Tuhan dengan akal atau ilmu dengan akal. Sama dengan bahasan-bahasan yang digagas oleh Ibn Rus. Kan seperti itu. Kemudian sejak abad tahun 1500-an, 1600-an mulai banyak bergejolak di Eropa, kemudian puncaknya adalah revolusi industri. Nah, ini orang Eropa gencar mendirikan universitas, mendirikan sekolah dan sebagainya. Sementara Turki Utsmani lemah. Sehingga Ali Pasha di Mesir tahun 1700 sekian itu merasa gemes dengan perilaku Turki Utsmani, sehingga dia mulai Ali Pasha ini gubernur ya, gubernur Mesir, gubernur Turki yang ada di Mesir. Dia bukan orang Mesir aslinya, orang Makedonia, tapi diangkat gubernur dan dikirim ke Mesir, ditempatkan di Mesir. Dia gemes sehingga dia itu kemudian mengirim banyak tokoh-tokoh Al-Azhar, para santri-santri Al-Azhar, untuk dikirim ke Prancis untuk belajar di Prancis waktu itu. Karena Eropa mulai berkembang seperti ada Tohtowi dan sebagainya. Dan mereka ini ketika pulang ke Mesir mulai muncul para tokoh-tokoh pembaharu, termasuk generasi setelahnya muncul Muhammad Abduh, Mesir Rasid Ridho dan sebagainya itu, Jamaluddin dan sebagainya kan, Jamaluddin, Muhammad Abduh, Rasid Ridho, Qasim Amin dan sebagainya. Banyak muncul kemudian tokoh-tokoh pembaharu di sana. Meskipun secara politik kemudian karena saking gemesnya Ali Pasha ini, Ali Pasha kemudian memberontak ke Turki Utsmani, wilayahnya cukup luas, sudah hampir sampai ibu kota Turki. Bahkan kalau Turki bisa digulingkan, ibu kotanya Turki Utsmani runtuh akan pindah ke Mesir. Tapi qadarullah kemudian Turki minta bantuan Rusia dan Mesir kalah, pukul mundur, dan kemudian militer Mesir dilucuti. Nah, ini contoh dari sana, dari kurang perhatiannya terhadap ilmu pengetahuan ini, terutama di akhir-akhir Turki Utsmani, memunculkan kemunduran umat Islam di berbagai bidang. Bahkan Turki Utsmani sendiri sering disebut sebagai negara yang sakit. Kenapa? Ya itu tadi, kelemahan di berbagai bidang itu. Maka pendidikan ini memang kunci utama. Para ulama kita terdahulu dari sahabat, bahkan sejak zaman Rasul, sahabat, tabiin, kemudian Bani Umayyah, Bani Abbas, itu justru yang diperhatikan luar biasa itu pendidikan. Maka ketika pendidikan dijadikan tumpuan, yang lain ngikut semuanya. Karena makanya tidak heran kemudian agama Islam itu begitu hormat, begitu begitu menghormatinya ilmu pengetahuan. Bahkan orang yang mau menuntut ilmu baru niat mau melangkah kaki menuju thalabul ilmi saja, dosa-dosanya sudah diampuni. Dosa kecil maksudnya, itu sudah diampuni. Ketika dia menjadi orang alim, orang alim yang tidur ngorok, itu berpahala dibanding orang jahil yang tahajudan. Aneh kan? Ini karena saking menghormatinya ilmu pengetahuan gitu loh, supaya kita itu menjadi seorang alim, supaya kita menjadi ini. Nah, itu terlenakan oleh Turki Utsmani belakangan. Sehingga kemudian akibatnya apa? Apalagi kemudian terjadi berbagai macam pertempuran, orang Barat kemudian makin maju, terutama dari sisi militer, pengetahuan dan sebagainya, muncul revolusi industri, mulailah mereka itu merangsek ke dunia Islam, mulai menjajah dunia Islam, termasuk Mesir, Irak, macam-macam. Indonesia sendiri meskipun tidak di bawah Turki Utsmani secara struktural, secara pemerintahan, tetapi ya kena dijajah juga kan, dijajah Belanda, kemudian dan sebagainya. Meskipun Turki Utsmani berusaha membantu Indonesia juga secara militer, terutama Aceh. Aceh itu dibantu militer dan senjata. Aceh. Kalau Jogja, Kesultanan Jogja sekadar diakui dengan bendera Sultan Turki Utsmani, tetapi secara struktur tidak di bawah Turki Utsmani. Ya lemah, akhirnya penjajahan di mana-mana. Kalau udah dijajah, namanya orang dijajah, yang dipikir ya ngusir penjajah. Bagaimana kita mau maju? Otak kita hanya ngusir penjajah, hanya perang sana, perang sini, perang sana. Sementara Barat makin maju, makin maju. Dan kita baru merdeka, rata-rata di dunia Islam baru merdeka tahun 40-an ke atas, 45, 5 sekian, 60-an, mulai bangkit. Tapi kalau sekarang kita mulai melihat bahwasanya banyak muncul negara-negara Islam yang mulai bangkit lah. Di antaranya Indonesia, Turki, Malaysia, Mesir, itu mulai bangkit. Tapi Barat juga nggak mau diem. Ketika melihat dunia Islam bangkit seperti ini, maka harus ada upaya-upaya untuk menghancurkan dunia Islam sebelum bangkit. Maka seperti Suriah dihancur-hancurkan kan, seperti Yaman, seperti Irak, Libya, dobrak-abrik, dibuat perang saudara, dibuat apa supaya mereka itu mundur, supaya umat Islam itu sibuk dengan politik aja.
Apalagi kan negara-negara teluk itu negara kaya. Kalau negara kaya kemudian konsentrasi ke pendidikan, akan luar biasa. Nanti akan macam-macam. Dibuat aja sih Bu, duitnya dibuat untuk beli senjata. Habis kan? Nah, itu sebabnya. Maka kemunduran umat Islam ya diantaranya akibat dari penjajahan, kemudian kurangnya perhatian kita terhadap ilmu pengetahuan. Kalau di Islam itu perhatian penuh dengan ilmu pengetahuan, dengan insya Allah ke depan mudah-mudahan muncul kebangkitan dunia Islam. Dan para ulama, bahkan Abbas Mahmud Akkad yang hidup tahun 40-an itu ketika waktu itu mengatakan yang punya potensi besar untuk memimpin dunia Islam maju itu Indonesia. Dan saya sendiri ketika di Mesir melihat Indonesia itu secara ekonomi disegani di luar, meskipun di dalam dianggap jelek apa macam-macam, tapi di luar disegani gitu. Karena kita itu bisa dikatakan pioner di dunia Islam. Wallahu a'lam. Jazakallah Ustaz Wahyudi. Apakah ada tanggapan dari Mas Fikri? Mungkin cukup sih. Terima kasih. Ya, terima kasih juga atas pertanyaannya Mas. Selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya sebelumnya. Ini off-cam karena sinyalnya kurang bagus. Kemudian tadi juga saya masuknya agak terlambat ya. Nah, yang saya ingin tanyakan ya. Tadi itu kalau saya simpulkan penjelasan Ustadz Wahyudi itu seolah-olah antara Bayani dan Burhani itu bertolak tidak ada komprominya gitu, semacam antara satu dengan yang satunya lagi itu semacam sampai ada pertentangan gitu. Nah, sedangkan di Muhammadiyah, walaupun tadi juga ternyata mau dijelaskan ke depannya ya, mudah-mudahan nanti saya bisa menyimaknya dan bisa lebih jelas memahaminya. Nah, sedangkan di Muhammadiyah itu sepertinya itu akan dikompromikan ya. Yang kalau saya tangkap, saya juga belum paham juga ya. Antara Bayani dan Burhani, bahkan Irfani itu seolah-olah kalau memang ada titik temunya ada komprominya gitu ya. Mau itu seperti apa ya? Mohon penjelasannya. Itu yang pertama. Yang kedua, memang ini kembali kepada kalau peradaban ya kualitas sumber daya manusianya ya. Nah, kalau kualitas sumber daya menurut sepengetahuan Ustadz Wahyudi ya, negara mana sesungguhnya yang dari negara-negara Muslim ini yang punya peluang lebih cepat bisa mengejar negara-negara lain atau bisa memimpin negara Islam yang lain gitu ya. Gitu. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab yang nomor 2 dulu yang lebih gampang. Yang punya peluang paling besar di Indonesia. Kok bisa? Bisa. Pertama dari sisi geografis. Kita itu jauh dari pusaran konflik. Mengharapkan Turki itu perang terus dengan daerah Suriah, ada apa semacam-macam, sibuk. Sebenarnya Turki punya potensi, tapi karena sibuk dan perang aja berat. Maka ketika udah mau maju terjadi gonjang-ganjing, terjadi inflasi, terjadi krisis ekonomi, terjadi apa kan itu akhirnya kayak kemarin krisis ekonomi lagi, inflasi yang luar biasa, ya kan? Padahal potensinya besar. Mesir udah mau naik ternyata ribut dengan IM dan lain sebagainya. Ya kayak gitulah. Kalau Indonesia itu aman-aman aja, enjoy saja, dan kita nggak ikut blok barat, nggak ikut blok timur, semuanya bisa kita rangkul. Jadi potensinya luar biasa. Itu yang pertama. Kedua dari sisi penduduk, kita penduduknya besar. Ini juga potensi besar. Yang ketiga dari tingkat pendidikan, kita naik terus.
Indikasi naik itu apa? Ya gampangnya kalau dulu lulusan SMA bisa ngajar, sekarang mana bisa S1 ngajar, suruh lulus S1 aja kayak pengangguran. Kalau dulu S1 bisa ngajar semuanya kan dulu, sekarang S2 harus S2. Ternyata sekarang S2 lulus S2 pun sudah banyak nganggur, harus S3 kan. Jadi tingkat pendidikan itu semakin tinggi terus. Di kampung-kampung dulu jarang kampung kok lulus S1. Sekarang di kampung ketemu dokter sudah mulai banyak, itu sudah mulai ada gitu. Jadi tingkat pendidikan naik terus. Ya kalau kita yang di dalam negeri mungkin nggak begitu merasa, BBM naik, ini naik, apa ribut, gitu kan. Nah, tapi itu sesungguhnya hanya percikan-percikan kecil yang lumrah di dalam sebuah negara. Tetapi kalau dari sisi potensi, itu potensi Indonesia sangat luar biasa untuk memimpin dunia Islam. Hanya apakah kita bisa memanfaatkan itu atau tidak. Kelemahan Indonesia itu satu, politik luar negerinya lemah. Ya memang itu sesuai dengan politik luar negeri Indonesia sendiri. Kita kan politiknya bebas aktif. Jadi ya semacam pasif gitu. Maka jangan heran ketika lembaga-lembaga internasional dunia yang megang seringnya itu tempat lain. Indonesia itu jarang dapat gitu. Ketua PBB aja malah Mesir pernah terjadi kan. Yang di sana yang di lembaga nuklir internasional juga kalau nggak Mesir ya mana atau Pakistan ya kan. Nah, di Indonesia itu enggak, daya tawarnya itu lemah kalau terkait dengan politik dunia internasional itu. Nah, ini padahal mestinya kita tuh punya peran penting. Nah, mestinya. Jadi ketika ada konflik-konflik di berbagai belahan dunia Islam, mestinya itu Indonesia itu punya peran sangat penting untuk masuk di sana karena kita bebas kepentingan. Tapi karena kita itu politiknya bebas aktif, jadi ya terkadang terkesan ya nggak begitu bertaring lah di sana karena kita jaga jarak dan sebagainya. Yaitu itu kebijakan pemerintah lah. Yang pertama, yang kedua terkait dengan burhan dan bayan. Tadi memang ada upaya kompromi. Saya menulis 2 buah buku dalam hal ini. Kalau usul fikih saya nulis beberapa buku ya. Satu ada istilah semantik dalam usul fikih, yang kedua ada istilah maqasid dalam usul fikih, yang istilah maqasid itu 3 jilid. Saya juga nulis buku Islam menjawab beberapa persoalan fikih dan usul fikih 2 jilid. Kalau membaca buku saya yang istilah semantik dalam usul fikih itu di muqaddimah, saya tulis di muqaddimah di kesimpulan. Saya sampaikan bahwasanya memang ada hal-hal yang sangat bayani sekali dan tidak bisa diselesaikan kecuali dengan bayan. Contoh terkait kewajiban sholat. Kewajiban sholat ya kita hanya tahu dengan menggunakan bayan. Sholat wajib ya hanya dengan bayan, nggak bisa dengan burhan gitu. Burhan hanya akan mengatakan ngapain, untuk apa sholat kayak gitu. Tapi sholat wajib, dari mana tuh wajibnya? Dari bayan, kata perintah, kata fi'il amr, aqimis sholat. Dari mana Anda tahu bahwa puasa wajib? Kata-kata kutiba alaikumus syiyam. Nah, kalau tugasnya burhan, apa sih hikmah puasa? Nah, kan gitu. Apa hikmah sholat? Kan gitu jadinya. Maka cuman ada hal-hal yang terkadang juga tidak dapat disentuh oleh bayan. Dia harus disentuh oleh burhan. Semacam gini. Yang saya sampaikan tadi, hurumat alaikum maitatu. Kalau melihat ayat ini yang bangkitnya haram, jelas menggunakan hurimat lagi kan. Tapi ketika dalam kondisi mendesak di padang pasir, semua kalau di Indonesia enggak lah. Kalau di Mesir kemana-mana padang pasir kerasa kan. Ternyata hanya ada bangkai, ada ular mati, seumpama sementara lapar nggak ada apa-apa. Ya kan untuk menjaga jiwa harus makan ular mati gitu. Ini kan menggunakan ilmu burhan. Bukan bayan, mau nggak mau harus burhan. Makanya saya katakan bahwasanya maqasid syariah dan ijtihad semantik itu adalah bagaikan dua mata uang, dua wajah mata uang yang tak bisa dipisahkan. Satu sama lain saling melengkapi. Itu di satu sisi tapi di sisi lain juga nanti akan muncul kontradiksi juga, semacam katakanlah kias. Di Muhammadiyah menggunakan katakanlah mengakui bayan dan burhan, tapi kiasnya nggak pernah menggunakan kias burhan tuh, jarang sekali, nggak pernah malah, ya kan? Bagaimana mengkompromikan antara kias bayan dengan kias burhan? Belum nanti persoalan-persoalan lain kayak istilah digunakan Daud Adh-Dhahiri jarang dijadikan pertimbangan aja, jarang di Muhammadiyah, apalagi jadi dirujuk, padahal itu burhani. Karena ketika nanti dirujuk akan terjadi perdebatan filosofis yang susah ketemu. Jadi tanda tanya besar. Dan tanda tanya lain adalah bahwasanya bayan burhan irfan itu kan epistemologi, bukan metodologi. Kalau metodologi itu jelas arahnya. Kalau epistem itu nanti akan muncul struktur epistem yang berbeda. Saya kasih contoh.
Dalam Bayan itu ada Hanafi. Antara Hanafi dan Syafi'i beda. Syafi'i dan Maliki beda. Maliki dengan Hambali beda. Hambali dengan Atsauri beda. Dengan Muzani beda. Dengan Daud Adh-Dhahiri beda. Dengan Laiti beda. Dengan Tabari beda. Banyak sekali perbedaan. Di Bayan, ketika kita menghadapi berbagai macam perbedaan itu, apa yang kita lakukan? Metodologi apa yang kita gunakan? Kan gitu. Ini baru sesama Bayan loh. Belum nanti ketika terjadi benturan antara Bayan dengan Burhan. Kalau Muhammadiyah ingin mengkompromikan, caranya apa? Mana metodologi yang bisa kita gunakan untuk mengkompromikan? Pakai apa? Atau mana copy paste-nya lah? Atau bisa di-share di sini. Kita kaji bareng-bareng metodologi Muhammadiyah dalam mengkompromikan Bayan dan Burhan. Enggak ada. Itu sebatas teori. Karena Bayan sama Burhan itu nanti cabangnya banyak sekali, strukturnya banyak sekali. Jadi itu epistem, makanya dari awal saya katakan itu epistem. Muhammadiyah menjadikan itu sebagai metodologi, enggak hanya di Muhammadiyah saya pikir yang menjadikan sebuah epistem jadi metodologi. Enggak ada, enggak bisa kok bisa. Aneh. Epistem kok jadi metodologi. Dalam satu epistem saja nanti akan muncul struktur yang sangat bervariatif. Bagaimana mengkompromikan, kan gitu. Kita harus memilih. Kalau nggak milih ya punya sendiri, bentuk sendiri. Kalau kita bentuk sendiri, mana epistem kita? Ada nggak usul fikih Muhammadiyah yang sangat lengkap seperti kitab Al-Burhan, seperti kitab Al-Mustasfa, seperti Al-Ihkam, sehingga kita bisa jelas dari awal sampai akhir struktur epistemnya. Nggak punya kita. Bagaimana mengkompromikan kita sendiri aja nggak punya. Paling kalau yang hadis yang kita pakai adalah hadis maqbulah. Untuk usul fikih gini. Jangan global aja. Tapi ketika ditanya untuk fil amr, itu wajib atau enggak? Itu pakai kaidah yang mana? Kaidah Hambali, Syafi'i atau apa? Kalau fil amr fil for atau enggak? Itu menggunakan kaidah siapa? Yang punya kita nggak punya lagi, kosong lagi. Maka di sini kita jadi minder sebenarnya. Jadi ketika hendak mentarjih jadi mimpes gitu. Ini kalau kita hendak mengkompromikan atau mengkomparasikan antara Bayan Burhan Muhammadiyah dengan para ulama kita yang telah meletakkan sebuah metodologi dengan sangat mapan. Syafi'iyah itu sufiknya sudah dikritik dari ratusan tahun. Hambali juga demikian. Maliki demikian. Dhahiri demikian. Maqasid juga demikian. Sekarang bangunan mana ilmu maqasidnya Muhammadiyah? Yang benar-benar dari karya rahim Muhammadiyah? Nggak ada. Nah ini kita kok ingin mengkompromikan. Gimana cara mengkompromikan? Satu aja nggak ada. Aneh gitu kan. Nah ini sekedar intermezzo lah, sekedar guyon aja lah. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz Wahyudi ya. Dan makin menarik nih pembahasannya. Karena yang setahu saya berdasarkan ya ilmu dengar ya dan baca literatur dari kalangan Muhammadiyah, Bayani, Burhani, Irfani itu dijadikan metodologi ya, metode mungkin ya. Nah, sedangkan barusan Ustadz Wahyudi menyebutkan bahwa ketiga hal itu adalah epistemologi. Nah, ini juga menarik nih. Mohon penjelasannya. Ya, terima kasih. Syukuran. Kalau metode itu harus jelas. Metode itu langkah-langkah jelas. Kadang langkah-langkah Burhan yang dipakai Muhammad itu apa? Langkah-langkah Bayan itu apa? Langkah-langkah Irfannya mana? Nggak ada. Dan itu global semua. Kalau nanti saya belum bahas tentang Irfan ya. Nggak Irfan itu ini lagi. Kalau itu epistem terbuka lebar. Kalau tadi Irfan terbuka lebar, perdukunan juga boleh nanti di Muhammadiyah. Pergi ke tempatnya Gus Samsudin juga silahkan saja kan, istilahnya lah. Mau percaya dengan orang-orang biksu, sufi Kristen, Yahudi, ya silahkan saja. Itu mereka menggunakan Irfan semua karena itu metode yang terbuka. Makanya jangan kaget ketika di Manhaj Tarjih di bagian akhir di bab Irfan itu dikatakan semua itu menuju kebenaran. Akhirnya seakan-akan mengatakan bahwasanya semua agama itu jadi benar karena semua mengalami pengalaman spiritual masing-masing. Itu insya Allah nanti pertemuan mendatang lah kita akan lebih detail lagi terkait dengan Irfan. Baik, wallahu a'lam. Oh, satu lagi metode sama apa tadi? Sama epistem ya. Jadi kalau metode harus jelas. Metode itu harus jelas ininya langkah-langkah step by step ya. Kalau epistem itu seperti seperti pijak seperti bangunan itu ya ininya lah pondasi, sekedar pondasi saja. Nah, di atas pondasi itu bisa saya buat bangunan masjid,
bisa saya buat bangunan rumah, bisa buat istana. Tapi ada jelas pijakan utamanya atau apa namanya itu ininya apa namanya itu pondasinya itu jelas. Cuma nanti hasilnya macam-macam. Tapi ininya bangunnya bisa beda-beda, satu masjid, satu gereja, satu rumah, satu istana, tapi yang jadi pijakannya itu sama. Nah, itu aja perbedaannya. Jadi jelaskan bedanya antara epistem sama metode. Kalau metode itu sudah langkah-langkah, langkah ke sini, kita sini. Kita menggunakan ini, kita menggunakan jelas. Nah, ini kalau epistem kok jadi metode jadi bingung saya. Gitu aja. Gimana bentuknya itu? Nah, sekarang kita carilah bentuknya metode Bayannya Muhammad itu gimana coba? Burhannya Muhammad itu metodenya gimana? Strukturnya bagaimana? Nggak ada. Terus kalau kita mau sudah nggak ada, itu mau kompromi gimana caranya? Susah. Wallahu a'lam. Ya, syukran Ustaz. Baik, terima kasih kepada Ustadz Wahyudi dan Pak Wawan Sugiarto atas jawaban dan pertanyaannya. Karena waktu sudah semakin malam ya, jadi kita cukupkan sampai di sini dulu. Apabila masih ada pertanyaan-pertanyaan bisa disimpan untuk ditanyakan di pertemuan berikutnya. Selanjutnya kita tutup dengan doa atau tidak ya Ustaz biasanya Ustaz? Baik, biasanya doa boleh. Doa. Baik, sebelumnya mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat. Mohon maaf sekiranya banyak salah, banyak khilaf, dan sekiranya ada yang kurang tepat, ditunggu masukannya lah untuk pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan juga masih berlanjut ternyata ya, belum selesai nggak apa-apa, sedikit-sedikit. Padahal dia udah 18 kali pertemuan ya. Setiap pertemuan sejam setengah. Ini ada yang nanya, ini rutin nggak? Iya, ini rutin. Setiap 2 minggu sekali. Nah, 2 minggu sekali kita ngaji. Biasanya saya share di grup dan juga di Facebook saya untuk jadwalnya. Biar yang hendak ikut dipersilahkan. Baik, mari kita beristighfar. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah, ilaha illallah, Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah, ilaha illallah. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين حمد الشاكرين حمد النبيين حمد يوافي نعمه ويكفي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا اغفر لنا ذنوبنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب لها ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Demikian rangkaian acara pada malam hari ini. Terima kasih kepada Ustadz Wahyudi Abdul Rahim. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Saya mewakili penyelenggara. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam kegiatan malam hari ini. Saya tutup. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Iyakum. Ini Ustaz. Mohon izin. Yes. Izin saya close meetingnya.